bersama saya Bima Bernata dalam konten kali ini, yaitu Sang Pencerita. Oke, di malam yang cukup sunyi dan sepi ini, saya akan membahas tentang salah satu sosok yang sangat berpengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia pada masanya. Salah satu sosok yang sangat fenomenal, sosok yang mempunyai keunikan dan otentisitas yang tidak dimiliki oleh tokoh lain di bumi pertiwi ini. Beliau adalah almarhum Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita sering sebut sebagai Gus Dur. Gus Dur adalah salah seorang pribadi yang unik dan fenomenal. Dia dengan otentisitasnya, keunikannya, caranya berpikir, caranya berbicara, caranya memandang suatu hal, membuatnya senantiasa dikenang hingga sekarang. Semasa hidupnya sendiri, Gus Dur sering membuat celetukan-celetukan aneh yang nyeleneh dan juga lucu tentunya. Dan tidak jarang juga celetukan-celetukan anehnya itu membuat beberapa orang menjadi bertelinga merah karena merasa tersindir. Apapun yang terjadi pada masa lalu, bagaimanapun juga Gus Dur merupakan salah satu putra bangsa Indonesia yang sangat dicintai oleh masyarakat. Bahkan ketika dia wafat pun banyak orang yang berlomba-lomba dan saling berebut untuk mengucapkan selamat jalan dan selamat tinggal kepada Gus Dur. Tidak dapat dimungkiri juga bahwa peranan Gus Dur di masa pemerintahannya yang sebentar itu memiliki dampak yang besar bagi Indonesia sekarang ini. Kalau kita lihat bagaimana di Indonesia sekarang bisa diakui 6 agama yang berbeda, yang sebelumnya hanya 5 menjadi 6. Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi peranan Gus Dur sangat besar dalam membuat persatuan di Indonesia semakin nyata dan juga membuat kita semakin sadar bahwa Indonesia memiliki banyak perbedaan dari suku, agama, budaya, pakaian adat, rumah adat, pakaian tradisional, dan lain sebagainya. Oke, kita akan langsung masuk ke cerita pertama mengenai Gus Dur dan humor-humornya. Cerita yang pertama adalah cerita ketika suatu hari Gus Dur sedang berada di atas kapal perang Amerika Serikat bersama 2 presiden lain, yaitu Presiden Amerika, Presiden Rusia. Jadi ketiga pejabat atau kepala negara ini berkumpul di satu tempat untuk membahas sesuatu, dan mereka mulai saling berlomba untuk menyombongkan kekuatan militernya masing-masing. Presiden dari Amerika berkata kepada negara Rusia, "Tuan-tuan, tahukah Anda bahwa tentara yang saya miliki di Amerika adalah tentara-tentara yang sangat kuat dan cakap, dan mereka akan menuruti apapun perintah saya. Mereka adalah tentara-tentara yang pemberani. Mereka rela mati bagi bangsa dan negeri Amerika. Hidup Amerika." Dengan bongahnya, Presiden Amerika memamerkan kekuatan, kecakapan, dan keberanian dari tentara-tentara yang telah dilatihnya di negaranya. Lalu Presiden Rusia bertanya, "Apa buktinya kalau mereka adalah orang-orang yang pemberani?" Kemudian si Presiden Amerika berkata, "Tuan-tuan, lihatlah di sekeliling kapal ini. Kapal ini sedang menuju ke satu titik, dan di sekeliling kapal ini terdapat
beberapa hiu kelaparan yang sedang menunggu mangsanya. Kata Presiden Amerika. Lihatlah baik-baik, kata Presiden Amerika. Lalu presiden ini berteriak, "Mayor, kemarilah." Lalu datanglah si mayor, tentara terbaiknya, menghadap pada presiden. "Siapa?" Lalu presiden berkata, "Aku ingin kamu menunjukkan keberanianmu. Melompatlah ke dalam laut dan berenanglah, kelilingi kapal ini 5 kali. Kemudian naiklah kembali ke sini." Tanpa bertanya apa-apa lagi, si mayor langsung berkata, "Siap." Lalu dia melakukan seperti yang dititahkan oleh presiden kepadanya. Ia melompat, mengelilingi kapal itu, berenang 5 kali, lalu dia kembali ke atas. Kemudian tidak mau kalah, Presiden Rusia bertanya kepada Presiden Amerika, "Apakah hanya itu kemampuan tentaramu? Apakah itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan tempur dan kekuatan dari tentara-tentara kalian di Amerika? Lihatlah apa yang aku punya." Kemudian Presiden Rusia ini memanggil salah seorang letnannya. "Letnan, kemarilah." "Baik, Presiden." Si letnan menghadap, lalu berkatalah Presiden Rusia itu kepadanya, "Turunlah, lalu berenang. Kelilingilah kapal ini 10 kali, lalu naiklah kembali ke atas. Seperti tentara yang sebelumnya, tanpa babi bu, tanpa menyela omongannya, tanpa bertanya, tentara ini langsung melaksanakan tugasnya. Dia langsung melompat ke dalam laut, berenang, mengelilingi kapal 10 kali, lalu naik ke atas. Dengan pongahnya Presiden Rusia berkata, "Lihatlah, keberanian saja tidak cukup untuk memenangkan sebuah pertempuran. Dibutuhkan stamina dan fisik yang kuat kokoh untuk mendukung sebuah jiwa yang pemberani." Lalu kedua presiden ini, Presiden Amerika dan Presiden Rusia, mereka menatap Gus Dur, lalu berkata, "Apa yang kamu punya, Pak? Tentara kami telah berhasil untuk berenang berkeliling 5 dan 10 kali tanpa terluka oleh hiu-hiu di sekitar kapal ini. Bagaimana dengan tentara Indonesia?" Dengan gaya khasnya, Gus Dur tanpa babi bu langsung dia memanggil salah satu kopral. "Kopral, kemari." "Siap." "Turunlah ke dalam lautan. Menyelamlah selama 10 menit ke sana. Di antara hiu-hiu yang sedang kelaparan mencari mangsa, dan tunjukkanlah keberanianmu kepada 2 presiden, tamu terhormat kita pada hari ini." Tanpa diduga, kemudian sang kopral menjawab, "Wah, apa Bapak gila? Saya masih punya akal sehat dan akal yang masih waras untuk tidak melakukan hal itu tanpa tujuan yang jelas. Saya tidak mungkin menyerahkan nyawa saya secara gratis dan cuma-cuma pada hiu-hiu kelaparan itu hanya untuk pamer, hanya untuk menunjukkan bahwa tentara Indonesia lebih berani
atau lebih sehat, lebih kuat fisiknya daripada tentara lain. Kemudian kopral itu pergi begitu saja dan Gus Dur tidak mencegahnya. Kemudian dengan senyumnya yang khas, Gus Dur berkata kepada dua presiden yang adalah temannya itu, lihatlah, mana tentara yang lebih pemberani, tentara kalian atau tentaraku, tentara dari Indonesia. Hidup Indonesia, panjang umur, perjuangan. Mendengar cerita tersebut, kita pasti sangat mungkin menggelengkan kepala. Mungkin tiba-tiba kepala kita langsung menangkap sesuatu yang lain. Tiba-tiba muncul gejala-gejala mind blowing. Tapi itulah Gus Dur. Apapun maksud dari humor ini, entah itu maksud Gus Dur yang sebenarnya ataupun maksud-maksud lain yang dapat kita interpretasikan menjadi beberapa hal lain juga, tetapi humor ini memiliki sebuah pesan yang sangat mendalam tentunya. Apakah Gus Dur memang sedang mengkritik bangsa lain ataupun sedang melakukan autokritik terhadap bangsanya sendiri? Dan tidak ada yang salah dengan interpretasi itu. Tapi hal lain yang dapat kita petik maknanya dari humor Gus Dur ini adalah bahwa sepandai-pandainya seorang tentara, sehebat-hebatnya seorang tentara, atau dalam kasus ini jika kita interpretasikan tentara itu sebagai manusia yang memiliki budi pekerti dan berbudi pekerti luhur tentunya, kita seahli-ahlinya kita dalam melakukan sesuatu dalam bidang yang kita kuasai, kita tidak boleh gegabah dan melakukan suatu hal tanpa tujuan yang jelas. Mungkin humor ini mau menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk berbudi pekerti luhur yang seharusnya bertindak bukan hanya berdasarkan naluri hatinya sendiri atau apa yang dikatakan oleh orang lain pada kita atau perintah apapun yang diberikan kepada kita, tetapi kita juga diminta untuk berpikir mengenai hal-hal yang akan kita lakukan tersebut, mengenai tindakan-tindakan yang diberikan kepada kita sebagai perintah. Apakah itu adalah hal yang masuk akal, layak untuk diikuti, atau justru hal itu adalah perintah dan saran-saran yang menjerumuskan. Itu adalah salah satu dari humor dan lelucon tentang Gus Dur. Terdapat satu lagi humor Gus Dur yang judulnya adalah membuat orang-orang berdoa. Jadi diceritakan bahwa ada seorang sopir mikrolet dari daerah Jakarta yang dia meninggal, entah karena apa. Lalu ia dibawa ke sebuah tempat pengadilan di mana orang-orang bersalah akan dihukum dan orang-orang yang benar akan masuk ke dalam surga. Di dalam pengadilan tersebut ada seorang malaikat yang berkata pada sopir mikrolet tersebut, "Wah, kamu ternyata sangat sering membahayakan orang lain. Kamu sering menyupir secara ugal-ugalan dan tidak menaati lampu dan rambu-rambu lalu lintas. Tetapi itu bukan masalah. Kamu diperbolehkan untuk masuk ke dalam surga. Surga, datanglah seorang kiai
dibawa atau digiring oleh dua malaikat dan dihadapkan kepada malaikat besar yang menjadi jaksa dari pengadilan tersebut. Lalu malaikat itu berkata, "Wah, sepertinya kamu memiliki banyak dosa. Kamu harus masuk ke dalam neraka." Satu hal yang sangat tidak dapat dibayangkan, satu hal yang sangat unexpected atau di luar ekspektasi, dan si kiai pun juga kaget dengan putusan yang telah diberikan oleh malaikat itu kepadanya. Lalu sang kiai ini protes, "Barusan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri," kata kiai itu kepada si malaikat, "bahwa sopir mikrolet itu dikatakan bahwa dia sering melakukan kejahatan. Tetapi kenapa dia masuk ke dalam surga? Sedangkan saya adalah seorang kiai dan ulama besar. Saya sudah beberapa kali naik haji, umroh, dan pergi ke tanah suci. Saya juga sering mengaji, membaca Al-Quran. Tetapi kenapa saya justru masuk ke dalam neraka?" kata sang kiai. Lalu si malaikat yang menjadi jaksa pengadilan itu membuka sebuah catatan. Catatan itu berisi alasan-alasan mengapa sang sopir mikrolet masuk ke dalam surga, sedangkan kiai ini tidak masuk ke dalam surga. Dan alasannya sangat mengejutkan. "Wahai Pak Kiai, apakah kamu tahu bahwa perbuatan jahat yang dilakukan oleh sopir mikrolet itu adalah menyetir dengan ugal-ugalan di jalan raya, dan dia sering tidak menaati rambu-rambu lalu lintas. Hal yang dia lakukan tersebut membuat banyak orang berdoa dan memohon tobat serta ampun kepada Tuhan. Sedangkan dirimu, kamu hanya bisa berceramah dan mengajar di tempat-tempat ibadah, di rumah-rumah. Kamu membuat orang-orang lain mengantuk, mata mereka menjadi berat, dan mereka tidak berdoa, melainkan tertidur." Oke, sampai di situ adalah ceritanya. Bagaimana? Apakah cerita yang kedua juga membuat kita berpikir? Ya tentu saja. Di satu sisi cerita ini adalah sebuah humor. Bagaimana seorang kiai masuk ke dalam neraka, tetapi seorang sopir mikrolet masuk ke surga dengan alasan yang mungkin jika kita melihat sekilas tidak masuk akal. Tetapi kalau kita mencoba untuk memikirkan ini secara lebih dalam lagi, mungkin kita selayaknya manusia sering berprasangka pada orang lain. Kita sering saling menduga, menuduh, mencurigai satu sama lain. Kita sering berpikir bahwa orang ini jahat, orang itu baik, orang itu baik, orang ini jahat. Orang ini baik, orang itu tidak baik. Kita sendiri sebagai manusia sering untuk membuat prasangka-prasangka berdasarkan apa yang kita lihat. Tetapi jika kita mengambil nilai moral dari cerita humor barusan, ternyata Tuhan memiliki hakimnya sendiri. Apa yang kadang-kadang menurut kita baik, ternyata tidak bagi dia. Dan apa yang menurut kita jahat, ternyata bisa saja yang terbaik untuk dia.
Dan kembali lagi, selayaknya manusia yang sering menuduh, menduga, dan mencurigai, selayaknya juga sebagai manusia kita semestinya saling waspada, saling memaafkan, saling mencoba untuk lebih sering berprasangka baik kepada orang lain, dan jangan menuduh sebelum ada buktinya. Apa yang dia lakukan, apa yang tidak dia lakukan, apa yang dia pikirkan, selagi itu masih sebuah dugaan, masih sebuah tebakan, masih sebuah prasangka, lebih baik kita diam saja. Begitulah cerita tentang Gus Dur pada malam hari ini. Silahkan menunggu konten-konten lain, cerita-cerita lain yang lebih menarik. Oke, sampai jumpa. See you.